Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget. Di video kali ini ada Oppo A92 yang bisa dibilang sebagai versi tertinggi dari seri A-nya Oppo. Desainnya kini udah baru dan ada sedikit upgrade dari sisi internal yang menarik untuk dibahas. Nah, apa aja yang jadi kelebihan serta kekurangan dari HP ini, dan apakah Oppo A92 ini layak untuk dijadikan pilihan atau sebaiknya skip aja? Oke, yuk langsung kita mulai. Kalau ngelihat dari trennya sih, Oppo nggak mau kalah dan mulai ngikuti bahasa desain smartphone terbaru, baik itu dari desain layarnya maupun desain layout kamera di bagian belakangnya. Bahasa marketingnya Oppo nyebut desain layarnya ini sebagai Neo Display. Soal kualitas layar IPS-nya bagus kok. Resolusi udah Full HD Plus dengan dimensi 6,5 inch dan screen to body ratio yang menurut Oppo mencapai 90,5%. Kemudian untuk desain back covernya setia dengan bahan polikarbonat, punya kombinasi warna serta efek yang menurut saya keren banget nih. Pantulan warna yang ngasih kesan biru gelap dan hitam ini kelihatan maco, ngilangin kesan kalau brand Oppo hanya cocok untuk pemakai kaum hawa. So overall secara desain Oppo A92 ini udah bagus kok. Nah, meskipun HP ini kelihatan bongsor plus ada baterai sebesar 5000 mAh yang tertanam di dalamnya, desainnya tetap terlihat slim dan mantap di tangan. Proses charging pun udah cukup mumpuni dengan teknologi fast charging 18 watt yang bisa mengisi dari 20% ke 100% hanya dalam waktu 1 jam 40 menit. Untuk para penikmat konten multimedia, Oppo A92 udah menyediakan semua yang dibutuhkan pemakai yang masuk kategori ini. Dengan kombinasi RAM 8GB dan internal 128GB, pasti udah lega banget buat ngedownload konten-konten musik di Spotify atau layanan streaming video lainnya untuk dinikmati secara offline. Kurang puas? Nggak perlu khawatir, karena Oppo A92 masih menyediakan slot microSD sebagai storage tambahan. Belum lagi untuk speaker, Oppo A92 nggak cuma ngasih satu, tapi ada dua. Ya, fitur dual speakernya jadi nilai plus karena kita bisa merasakan efek stereo tanpa harus menggunakan headset saat sedang bermain game atau nonton film. HP ini udah mendapatkan sertifikasi Wideband L1 loh, yang berarti nonton film menggunakan Netflix pastinya bisa menikmati konten sekualitas SD. Di Oppo A92 nggak lagi menganut in-display fingerprint seperti di Oppo A91. Sekarang pindah ke bagian samping di mana fingerprint scannernya menyatu dengan tombol power. Terus terang untuk urusan yang satu ini saya lebih prefer fingerprint model begini, karena responnya lebih cepat dan juga lebih akurat. Dari segi kamera, kalau ngelihat susunan kamera belakangnya udah cukup kekinian. Sepintas nampak seperti ada 5 buah kamera, tapi yang di bagian kanan atas ternyata adalah LED flash. Sisanya ada kamera utama dengan resolusi 48MP dan bukaan aperture yang cukup besar di f1.7, terus kamera ultrawide 8MP, dan dua kamera lainnya berperan sebagai black and white sensor dan depth sensor masing-masing 2MP. Nggak ketinggalan juga ada kamera selfie yang punya resolusi 16MP. Kualitas foto yang dihasilkan pun sangat baik di kondisi cahaya yang cukup tentunya. Efek bokehnya terlihat cakep berkat bukaan aperture kameranya yang cukup besar. Dalam situasi cahaya terik pun masih sanggup ngimbangin dengan dynamic range merata di setiap bagian. Kecuali saat pindah ke dalam ruangan, mulai ada penurunan dari sisi ketajaman foto. Tapi ini bisa kok diatasi dengan mengaktifkan night mode di mode fotonya. Oke, berikutnya dari sektor sistem operasi. Kali ini basisnya udah pakai sistem Android paling up to date, yaitu Android 10 dengan user interface ColorOS versi 7.1. Sepintas tampilannya mirip banget dengan Realme UI yang ada di HP-HP keluaran Realme. Ya, sangat wajar karena Realme dan Oppo masih satu keluarga. Apalagi memang Realme UI basisnya mengambil dari ColorOS versi 7 seperti yang ada di Oppo A92 ini. Meskipun ColorOS bukanlah salah satu UI Android favorit saya, tapi kian kemari desain interface-nya semakin cantik dan enak dilihat. Fitur-fitur bawaannya juga makin lengkap, ditambah hadirnya opsi dark mode. Nggak ada komplain soal efek transisi dan animasinya, semua berjalan smooth dan nyaris nggak ada stuttering. Nah, nggak cuma ngebahas soal kelebihan dan fitur-fitur menarik di HP ini, saya juga akan ngasih tahu apa aja yang menurut saya bisa dianggap sebagai kekurangan dari Oppo A92 ini.
Yang pertama adalah penggunaan SoC Snapdragon 665 sebagai otak utama pemrosesan di HP ini. Nggak ada yang salah sih dengan Snapdragon 665 karena ini adalah SoC kelas menengah yang masih cukup perform di tahun 2020. Yang salah adalah untuk smartphone seharga 4 jutaan, agak aneh kalau harus pakai SoC yang nyatanya banyak ditemui di HP kelas 2 jutaan. Dari hasil skor benchmark Antutu pun masih berada di bawah HP lain dengan SoC yang sama. So, kalau saya mau kasih impresi soal performa gaming di HP ini, nggak bisa komentar banyak. Feelingnya ya nggak jauh beda dengan rata-rata HP bersnapdragon 665 lainnya. Terus, HP 4 jutaan masih berbodi plastik dan nggak ada NFC. Belum lagi klaim Oppo atas screen to body ratio mencapai 90%. Yang seharusnya angka segini udah nyaris bezel-less. Seperti contoh layar di Oppo Find X2 atau Galaxy Note 10. Kemudian pemilihan panel IPS juga bisa dihitung sebagai downgrade, merujuk dari pendahulunya Oppo A91 yang udah pakai panel AMOLED. Bagian lain yang ikut di downgrade adalah kecepatan charging, dari sebelumnya Oppo A91 yang pakai fast charging 20 Watt turun jadi 18 Watt di Oppo A92. Satu lagi, di HP ini nggak ada mode perekaman 1080p di 60 fps. Oke lah, Oppo A92 bisa ngerekam video di resolusi 4K, tapi semua mode perekamannya mentok di 30 fps. Nah, kesimpulannya HP ini memang nggak cocok buat pemakai yang lebih mentingin chipset, terutama buat yang suka gaming. Tapi sebaliknya, kalau pemakaian lebih ke sosmed dan multimedia, ini udah cocok banget. RAM 8GB dan internal 128GB-nya bisa jadi jaminan pemakaian dalam jangka waktu lama buat yang nggak suka gonta-ganti handphone. Oke, segitu dulu video review singkat Oppo A92 dari saya. Kalau suka jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe juga channel ini untuk mendapatkan konten-konten gadget menarik lainnya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.